Mungkin mulai besok atau mulai nanti sore Mbak bisa kerja. Mbak boleh pilih deh mau kerja sebagai apa. Begini saya jelaskan kalau sebenarnya saya itu nggak kecentilan seperti yang kalian maksud. Oh, nggak kecentilan. Sebenarnya, aduh. Dengan ijazah kamu yang kayak gini, mau ngedeketin dia. OB aja nggak bakal diterima kerja di sini. Minimal SMA itu untuk OB. Dan kamu yang lulusan SD berani-beraninya ngelamar di tempat aku kayak gini. Bawa Saya paksa nggak mau apa-apa. Pak, saya cuma mau kerja yang halal aja. Apapun. Ala kamu tuh nggak usah kebanyakan tingkah. Apapun. Bawa aja. Apa-apaan sih? Gagal lagi. Aku sampai capek banget. Dari pagi tadi sampai siang bolong kayak gini aku belum juga ngedapetin pekerjaan. Ya, tapi aku sadar sih, mungkin gara-gara ijazah aku cuman sampai SD aja, jadi mereka penuh pertimbangan juga buat terima aku untuk kerja di tempat mereka. Kalau kayak gini, gimana aku bisa ngedapetin uang tambahan? Sedangkan gaji di tempat aku kerja cuci piring juga nggak seberapa. Terus biaya buat operasi di aku harus kerja. Aku harus bisa ngedapetin pekerjaan hari ini. Iya, meskipun kerjaan itu nggak sesuai sama passion aku juga, aku nggak peduli. Yang penting aku bisa dapat pekerjaan, aku bisa dapat gaji lebih, dan biaya operasi adikku juga bisa aku bayar. Jadi adikku bisa segera dioperasi. Ternyata kayak gini ya, kehidupan tanpa kedua orang tua. Sedangkan aku juga harus menghidupi adikku yang masih kecil. Aku nggak pernah tega kalau ngeliat adikku langsung sengsara kayak gitu. Seandainya aku yang sengsara dan aku yang ngerasain sakit, aku nggak peduli juga. Sekalipun juga aku mati, yang penting bukan adik aku. Tapi nggak apalah. Bismillah, semoga aku bisa ngedapetin pekerjaan hari ini. Aku coba di tempat lain. Bismillah. Sini, Rom. Kamu kok masih belum masuk kantor sih? Ya selama kan di pagi hari ini kita diwajibkan untuk kesehatan kita supaya otak kita itu bisa lebih bermain. Kan sebentar lagi jam kantor. Ya ini udah kurang 15 menit lagi. Kamu jangan telat, gak enak sama karyawan yang lain juga kan? Siap Pak, saya itu nggak pernah telat untuk masuk ke kantor Pak. Tenang aja Bapak, saya itu nggak pernah yang namanya mengecewakan kantor kita. Begini Rom, mumpung kita ketemu di sini, aku ada yang mau diomongin nih sama kamu. Oh ya siapa? Soalnya kalau ngomong di kantor gak enak sama teman-teman yang lain kan. Aku mau nanya nih sama kamu, dan aku harap kamu bisa jawab jujur. Aku dengar-dengar kemarin kan ada rekrutmen kan, jadi kamu yang rekrut karyawan kan? Oh iya itu Ya, saya sendiri. aku dengar itu ada apa ya? Sedikit pungli lah bisa dibilang gitu. Ya katanya ini berawal dari kamu. Maksud Bapak, saya itu menarik tarif untuk karyawan yang mau masuk ke kantor kita. Betul. Oh, itu nggak betul Pak. Itu nggak benar Pak. Itu fitnah Pak. Saya nggak pernah melakukan hal sebodoh itu dan hal seperti itu. Gini deh, kamu nggak usah berbelit-belit. Mending kamu jujur aja. Gini Pak. Aku udah ada bukti nih. Kalau kamu nggak jujur sama aku bakalan laporin kamu sama pimpinan.
Kalau Bapak memang punya bukti, tolong dikasih tahu kepada saya, Pak. Saya memang tidak pernah merasa bahwasanya saya itu memeras karyawan yang mau masuk ke dalam kantor kita, Pak. Aku kalau nggak ada bukti, aku nggak bakalan negur kamu. Ini, Pak. Selama ini kita itu berteman baik, Pak. Selama kita bertemu di dalam kantor kita, Pak, kita berteman baik, Pak. Ini aja. Pak Gita itu nggak pernah mempunyai masalah sama saya, kan? Dan saya tidak pernah mempunyai masalah dengan Pak Gita. Apa yang saya kerjakan di dalam kantor kita, itu murni demi kebaikan kantor kita. Gini aja, Pak. Saya bakalan kasih uang kepada Pak Gita agar tapi Pak Gita harus semua ini, Pak. Begini Reyong, aku nggak mau dibodohin kamu. Jadi gaji aku udah cukup buat keluarga aku, dan aku juga nggak mau uang kayak gitu. Karena aku cuma takut ada apa-apa dengan keluarga aku kalau aku sering makan uang kayak gitu. Pak, saya ngerti, Pak, gaji Bapak itu sudah cukup, sudah melebihi dari batas. Cuman kalau ada uang tambahan, bilang aja, Pak. Sekarang itu kesempatan tuh udah datang 2 kali. Ya tapi aku nggak mau dengan uang kayak gitu. Ya udah, dasi kamu mana? Udah sih, Pak. Bentar lagi mau masuk kantor. Cuman kan nggak enak aja kalau pakai dasi di ruangan terbuka seperti ini kan nggak enak. Ya udah pakai aja nggak apa-apa. Kamu langsung masuk aja. Aku nunggu di kantor. Aku bakal tidak lanjuti semuanya. Ini ancaman besar buat aku. Aku harus segera ngomong sama si Putri. Ya sebentar aja si Putri. Terus Pak Gita mentang-mentang dia itu kepercayaan dari bos Bagas. Dia seenaknya pada awas aja. Ya udah deh kalau begitu. Aku udah tahu semua kok informasinya. Ya aku bakalan langsung tindak lanjuti. Oh, ya udah deh kalau begitu. Makasih. Waalaikumsalam. Makasih ya, Mas. Sekarang pergi aja deh. Daripada ngeliatin kucingnya terus di sini. Mas. Tasnya ketinggalan. Tasnya ketinggalan. Mbak, ini Mbak yang dulu pernah nolong saya waktu kecelakaan ya? Pernah nolong kamu waktu kecelakaan? Iya, waktu saya kecelakaan. Kapan nih, saya lupa. Bentar deh. Udah inget nggak? Ya ampun, iya. Saya ingat, tapi waktu itu kamu masih nggak kayak gini. Ya namanya masih kecelakaan. Ya gak inget ke penampilan Mbak. Kamu apa kabar? Kamu udah sehat? Alhamdulillah baik. Duduk aja Mbak. Oh ya, Mbak ngapain di sini? Kebetulan saya lagi cari kerjaan, Mas. Oh lagi butuh kerjaan. Mas, gimana keadaannya? Alhamdulillah keadaan saya tuh udah baik banget Mbak. Syukur deh. Ya kalau gitu. untung waktu itu Mbak yang nolongin saya. Karena semua orang cuma ngeliatin, gak ada yang berani nolongin. Saya berutang budi sama Mbak. Nggak perlu kayak gitulah, Mas. Lagian juga waktu itu kan, ya, kenapa? Boleh lihat surat lamarannya? Saya malu, Mas, soalnya ijazah saya cuma sebatas SD aja. SD? Saya sempat putus sekolah karena orang tua saya meninggal. Jadi saya cuma tinggal sama adik saya aja. Sebenarnya saya kerja kok. Saya jadi tukang cuci piring. Tapi masalahnya gaji yang saya dapatkan itu nggak seberapa, Mas. Dan kebetulan juga adik saya lagi masuk rumah sakit. Adik saya harus menjalankan operasi, tapi
biayanya lumayan besar. Berarti Mbak lagi butuh biaya buat pengobatan adiknya. Iya mas, makanya saya mau usaha. Saya yakin kok meskipun ijazah saya cuman sampai lulusan SD aja, kerja apapun saya bakal lakuin mas. Asal saya punya pegangan uang untuk biaya operasi adik saya. Karena saya nggak tega banget melihat keadaan adik saya. Kalau bisa minta, harusnya saya yang ada di posisi adik saya mas. Udahlah Mbak, nggak usah berbicara begitu. Ternyata di balik keceriaan wajah Mbak yang selalu tertawa, selalu senyum kalau ketemu sama orang, ternyata menyimpan banyak kesedihan dan kesusahan. Sulit banget loh menghadapi sesuatu yang seperti itu, pasti berat. Apalagi nggak ada orang tua. Emang mas tahu dari mana kalau saya orangnya ceria? Kita kan udah lama banget nggak ketemu. Ya waktu itu Mbak waktu nolongin saya. Nah buktinya sekarang lagi susah begitu masih sempat-sempatnya ketawa. Ya saya cuman menghibur diri aja mas. Karena dari pagi saya berangkat sampai saat ini udah siang bolong kayak gini. Beberapa tempat yang saya datengin semua tolak saya karena ijazah saya cuman sampai lulusan SD. Sekarang begini aja deh Mbak, karena saya juga punya utang budi sama Mbak. Saya kerja di kantor Mbak. Jadi kalau misalkan Mbak mau, saya bisa bantu kok. Mungkin Mbak bisa masuk di kantor tempat saya kerja. Ya hitung-hitung saya balas kebaikan Mbak. Gimana? Daripada Mbak bingung cari kerjaan kan? Makasih banyak mas atas tawarannya, tapi saya cuma lulusan SD. Saya nggak mungkin bisa bekerja di kantor kamu yang mungkin ya pemiliknya juga nggak bakal ngebolehin saya untuk kerja di sana. Ya udah deh, sekarang begini aja deh. Gak apa-apa sekarang nolak. Mungkin Mbak lain kali butuh saya. Ini tempat kantor saya. Mungkin Mbak berubah pikiran atau butuh, saya pasti bantu Mbak buat bilang ke pemilik kantornya. Mas? Ya udah, kalau begitu saya buru-buru. Makasih ya Mbak. Mas tapi gimana ya? Mau aku coba, tapi aku nggak bakal mungkin bisa keterima. PT Gudang Berkah. Coba aja kali ya. Tapi Mas itu keburu pergi lagi. Ya udah deh. Aku coba cari alamatnya dulu aja. Pak Romi. Mau kemana Pak? Kebetulan kita bertemu di sini. Aku itu dari tadi mencari kamu. Oh emang iya? Aku tahu nih. Jangan-jangan Pak Romi mau ngasih hadiah ulang tahun ya? Kebetulan banget nih Pak, aku lagi pengen banget tas brand, ya salah satu tas branded gitu. Ada model keluaran terbaru Pak, beliin dong. Udahlah, itu nanti gampang. Yang jelas sekarang aku itu jabatan aku terancam di kantor kita. Kok bisa? Kebusukan aku selama ini udah ketahuan sama Pak Gita. Dan Pak Gita itu ngancem bahwasanya dia itu bakalan bilang sama bos kita nantinya. Berarti sekarang kamu udah ada di posisi terancam mau dipecat dong? Iya, bisa dibilang kayak gitu. Kamu kan selama ini kita nih pacaran nih. Udahlah, kamu harus bantuin aku dong sayang. Gini ya Pak Romi, selama ini kita nggak ada status, jadi kita nggak pacaran lah. Ya emang sih kita deket, tapi kan kita nggak ada status. Iya, tapi kan selama ini aku sudah ngasih kamu apa? Udah. Kalau soal masalah itu aku nggak mau tahu. Kamu urusin aja lah sendiri. Kamu cari cara kek, atau kamu manipulasi lagi kek, kamu kambing hitamin siapa gitu karyawan biasa. Kamu kok kayak gitu sih? Selama ini aku itu sudah ngasih kamu apa yang kamu mau, apa yang kamu. Aku udah nurutin semuanya. Iya, kalau soal itu kan kamu ngasih dengan senang hati. Aku nggak memaksakan. Jadi sekarang kalau kamu ada masalah kayaknya aku nggak ikut-ikut sih.
Yang ada ntar posisi aku juga malah jadi terancam juga. Terus selama ini aku ngasih ini ngasih itu sama kamu nganggep aku itu apa? Hah? Ya terus kamu maunya sekarang tuh apa? Mau aku balikin semuanya? Mau aku balikin tas, jam tangan, baju? Kamu mau pakai kayak gitu? Semuanya itu aku lakukan untuk kamu karena aku pengen nikah sama kamu. Udah deh, mending kita bahas gimana kalau kita nikah aja. Habis kita nikah, kita kabur aja dari kota ini. Bentar. Gimana? Nikah? Setelah posisi kamu terancam mau dikeluarin dari perusahaan, kamu ngajak aku nikah? Enak aja. Yang ada aku diajak hidup susah ntar. Nggak bakalan mungkin dong, kan aku masih banyak tabungan, masih banyak simpenan. Ya aku nggak mau. Kita bisa buka usaha bareng, kita mulai dari nol deh. Ya kamu pikir aja, mulai dari nol. Emang kamu pikir cewek mana sih yang mau mulai dari nol, hidup susah dulu, dan gak tahu sampai kapan? Oh, jadi kamu itu ngedeketin aku cuman butuh uang itu doang? Hah? Karena selama ini aku itu menjabat sebagai HRD di sini. Hah? Terus sekarang aku dipecat, kamu mau ninggalin aku gitu aja? Ya itu kamu tahu. Ya karena selama ini apa sih yang bisa dilihat dari kamu selain uang? Gak segampang itu. Aku bakalan ngebongkar kebusukan kamu sama si Kiki juga. Biar kalian juga tahu rasa. Biar kalian itu bisa dipecat juga dari kantor itu. Oh ya? Mau ngebongkar apa tadi? Kebusukan aku sama Vivi? Ya coba aja, emang kamu punya bukti? Enggak kan? Semua data-data kalian itu ada di aku. Kamu harus ingat, aku itu HRD. Ingat. Data-data aku sama Bu Vivi emang ada di kamu. Tapi itu kan data-data yang udah kita manipulasi. Itu udah data-data yang udah kita tutupin kebenarannya. Kalian itu memang cerdas, tapi data asli kalian itu ada di aku. Nggak percaya? Butuh bukti. Pak Romi, jangan macem-macem ya. Saya juga bisa kok laporin semuanya dan ngasih bukti ke Pak Gita. Biar Pak Romi bisa sekarang juga dipecat. Itu semua udah nggak penting lagi karena aku itu sudah ketahuan sama Pak Gita. Sekarang itu cuma tinggal menghancurin kamu sama si Vivi. Ya tapi gak bisa kayak gitu dong. Kalau Pak Romi emang ketahuannya udah ketahuan sendiri Ya aja. udah, kalau kamu emang nggak mau, mending kamu ikut aku aja. Kita nikah, kita pergi dari kota ini. Aku udah bilang aku nggak mau nikah sama kamu. Ya udah, kamu siap-siap aja kalau kamu itu bakalan dipecat juga sekarang juga. Ya udah terserah. Capek banget. Kok gitu sih? Udah aku samperin juga. Oh, ada kamu dari tadi? Soalnya aku nggak ngeliat. Ya maklum lah, aku capek banget. Kamu tuh harusnya bilang dong. Kan bisa aku jemput di bandara. Ya gak usah, kan aku juga bawa kendaraan. Oh iya. Yang lain gimana? Ah, iya kerja. Oh, kerja. Kamu nggak capek? Ya capek lah. Aku kan habis perjalanan jauh dari luar kota, ada urusan. Iya harusnya kamu tuh nggak usah masuk dulu. Lagian kan anak-anak udah handle, ada aku juga. Jadi kalau urusan kerjaan kamu tuh nggak perlu khawatir. Apalagi seminggu lagi kita kan bakal tunangan. Jadi aku pengen kamu tuh bener-bener jaga kesehatan. Oh, seminggu lagi ya? Ya maaf, soalnya aku gak bisa percayakan semua sama orang lain. Kamu kan tahu sendiri, aku tipe orang yang apa-apa selalu mengerjakan sendiri. Jadi sebenarnya sih, walaupun aku gak ada pendamping, ya aku Kok bisa. kamu kayak Maksudnya gitu sih? kantor. Ya kan kamu udah percayain semua ke aku. Aku bukan gak percaya sama kamu. Aku percaya kok sama kamu. Cuman emang apa salahnya kalau aku... Iya nggak apa-apa. Bagas, kamu kok nggak ngeyain sih aku pengen ganti mobil? Kan aku pengen punya mobil yang lebih bagus dari ini buat kerja. Oh, kamu emang kapan kamu bilang? Ih, kamu tuh nggak ngedengerin aku pas telepon. Oh iya, waktu di telepon ya? Ya maaf, soalnya aku kan lagi ada di jalan, terus ada di perjalanan. Jadi kurang fokus karena waktu kamu telepon
Kalau nggak salah aku lagi tidur terus kebangun gara-gara telepon kamu. Jadi habis telepon kamu aku tidur lagi jadi lupa. Ya udah nggak apa-apa. Yang penting kamu mau kan beliin. Ya udah deh kalau begitu aku masuk dulu ya. Kok malah jawabnya kayak gitu sih? Nyebelin banget sih. Padahal dia tuh tinggal beliin aja. Duitnya banyak. Masa beliin mobil yang lebih dari ini nggak bisa? Pada aku naik mobil butut. Padahal dia juga bisa sih ngasih mobil yang ini ke aku. Bu. Aduh, Bu, gawat, Bu. Apalagi sih, Put? Kita kayaknya bakal kena masalah besar deh, Bu. Tadi saya tuh ngomong sama Pak Roni. Pak Roni ngancem bakal ngebongkar kebusukan kita berdua, Bu, ke Pak Gita. Kok tiba-tiba Romi kayak gitu? Jadi, Pak Roni itu udah ketahuan, Bu, sama Pak Gita kalau selama ini dia udah menggelapkan dana perusahaan. Jadi, dia tadi ngajakin saya nikah. Ya, saya nggak mau lah. Dia udah hampir ketahuan kayak gitu. Oh, Kita lagi dipecat. Romi mau ngebongkar gara-gara kamu nolak dia. Nah, bener, Bu. Ya kenapa kamu gak terima Romi aja? Ya gak mau lah, Bu. Siapa yang mau sama cowok yang udah hampir dipecat kayak gitu? Ntar yang ada saya hidup susah sama dia. Aduh, Tapi- yaudahlah. Pak Romi bilang dia punya data-data asli yang udah kita manipulasi, Bu. Enggak mungkin. Romi tuh orangnya nggak kayak gitu. Ya udahlah, kamu tuh nggak usah panik. Percaya sama aku. Soalnya bakal bisa kehandle kok. Tapi, Bu, Pak Romi itu kan jabatannya di perusahaan HRD. Jadi ya wajar aja kalau dia bisa dapat Putri. data asli. Kamu lupa aku siapa di sini? Iya saya tahu kalau ibu tuh emang pasangan dari bos Ya perusahaan. udah. Ya, tapi kan ibu posisinya di Bagas perusahaan. bakal lebih percaya sama saya daripada sama orang lain. Karena apa? Karena saya calon tunangan dia. Oke? Udah Ibu- kamu? Ini udah mau tunangan sama Pak Bagas. Ya kita emang nggak rame-rame sih. Pertemuan keluarga aja rencananya. Ya minggu depan. Secara aku bakal jadi nyonya di perusahaan ini. Otomatis kalau aku punya semuanya, ya kamu nggak perlu khawatir. Jabatan kamu yang sekarang bisa kamu tinggalin dan kamu bisa milih jabatan apa aja. Ya selagi kamu selalu stay ngedukung aku dan bantu aku dalam hal apapun. Yang penting kamu nurutlah sama aku. Ya pastilah kalau itu, Bu. Saya pasti bakal selalu bantuin ibu dan kerjasama dengan ibu dengan sangat baik. Tapi ngomong-ngomong, ibu tetap pada rencana awal kan, Bu? Ibu tetap mau menyelesaikan rencana ibu untuk menguasai perusahaan kan? Putri, ya iyalah. Iya. Lagian, aku tuh gak pernah sayang kali sama Bagas. Ya takutnya sih ibu berubah pikiran di Kau tengah pikir jalan. aku baper beneran sama tuh cowok? Ya, siapa Enggak, tahu. enggak ada. Aku gak pernah tertarik sama dia. Aku cuma mau sama duitnya aja. Ibu Ya, kalau bisa, sebelum aku nikah sama dia limpahin semuanya ke aku, justru itu bagus. Aku pengen gimana caranya Bagas bisa 100% percaya sama aku dan ngelimpahin semuanya ke aku. Ya kan kalau gitu aku nggak perlu nikah. Daripada kalau dia ngelimpahin setelah nikah sama aku, bayangin aku harus cerain dia, jadi janda dong aku. Aku nggak mau kayak gitu. Makanya aku ya handle dia dari sekarang. Minimal minggu depan acara tunangan aku aman dulu. Kalau untuk urusan Romi gampang, aku bisa tendang dia kok kalau dia emang ngaco semuanya. Dan untuk Pak Gita aman lah nanti. ya udah kalau gitu saya setuju banget sama rencana ibu. Kalau emang ibu butuh bantuan saya, ibu tinggal hubungi saya aja. Dan emang bener sih Bu, emang lebih penting materi sih daripada cinta. Kan ibu juga tahu sendiri selama ini saya deketin Pak Romi ya cuman karena uangnya juga sih Bu. Makanya diajakin nikah ya saya nggak mau lah. Ya cari cowok yang bisa enak dilihat lah daripada dia kayak preman. Kita manfaatin otaknya aja lah. Aku juga nggak tahu sih. Tadi saya bener-bener panik sih Bu, takutnya Pak Romi beneran ngasih data-data aslinya ke Pak Gita. Nggak mungkin. Tapi Aku tahu. setelah dengar penjelasan Bu Vivi, saya jadi tenang lagi deh. Ya, kamu nggak usah khawatir. Yang penting kita tetap di jalan yang udah kita rencanain, tetap sesuai rencana. Ada apa-apa kamu harus lapor sama aku dan aku nggak pengen
ada satu orang pun yang rusak ini semua. Kamu paham kan harus kayak gimana? Ya paham Bu. Ya udah, kita urusin semuanya kalau gitu. Udah. Bos, Ada apa gitu? begini bos, saya mau menceritakan tentang kasusnya Pak Romi bos. Udahlah, aku udah tahu semua kok. Sebelum kamu menceritakan, aku udah tahu kok siapa orang-orang yang udah berniatan buruk sama aku dan kantor aku. Aduh, Dan aku gak pernah menyangka ternyata orang yang paling tega dan paling berusaha buat menjatuhkan aku ternyata orang terdekat aku. sekali lagi saya mohon maaf bos. Sebelum saya ngomong, bos udah tahu tentang masalah Pak Romi. Soalnya kan kantor ini dipasrahkan sama saya bos, harusnya saya juga menjaga kantor ini bos. Kesalahan itu bukan cuma berasal dari kamu gitu. Cuman dari masing-masing orang juga. Aku gak bisa terlalu menyalahkan kamu. Ya mungkin ya emang udah ujian dari aku gitu. Aku gak terlalu menyalahkan kamu kok. Tapi aku bakalan balas semua mereka, perbuatan mereka. Dan aku lagi mikir balasan yang setimpal buat mereka itu apa. Ya kalau Romi sama Putri oke lah, karena dia gak ada apa-apa sama aku. Tapi salah satu orang yang paling deket sama aku tega mau mengkhianatin aku. Dan pengen kantor aku berantakan, aku bangkrut dan lain sebagainya. Padahal aku udah baik banget sama dia. Jadi bentar deh, itu kan cewek yang tadi. Oh, atau jangan-jangan dia Cewek siapa jadi bos? aku kesana dulu gitu. Cewek siapa sih? Udah deh, nggak penting juga. Aku mau ngurusin kantor aku aja. Tapi udah ngerekam. Akhirnya kesini juga. Hai. Tapi salah, bukan lewat sini. Gerbangnya ada di depan. Sini parkir mobil mbak. Astaga. Aduh sorry. Saya nggak tahu. Saya kan Gimana? juga bingung. Saya simpen. Sebenarnya saya datang ke sini emang lagi taruh harapan sih. Kayak kalau memang dengan ijazah saya yang lulusan SD ini nggak menjamin saya buat kerja di sini, saya ngerti kok mas. Tapi kalau emang bisa kerja sebagai apapun, saya mau mas. Saya cuma karyawan biasa di sini mbak. Tapi saya bisa menjamin kalau mbak bisa kerja di sini. Jadi mbak gak usah khawatir lagi. Mungkin mulai besok atau mulai nanti sore mbak bisa kerja. Mbak boleh pilih deh mau kerja sebagai apa. Maaf, tapi kan mas sebagai karyawan di sini saya perlu ketemu sama bos atau HRD atau siapapun. Jangan, Saya mau kasih HRD-nya tahu. galak banget. Gimana? Tapi gimana kalau saya mau Ya udah, kasih tahu ayo kalau soal mau ini? ketemu sama HRD. Tapi saya kabur. Jangan dong, saya juga takut. Tapi buat saya ngomong kalau saya cuma lulusan SD gimana? Gimana ya anaknya? Oh ya bilang aja kalau mbak lulusan SD dan pengen melamar jadi sekretaris manajer. Itu nggak mungkin. Ya siapa tahu langsung ditampar mbak. Tapi gak ada yang gak mungkin mbak. Kamu ngeledek saya ya? Mentang-mentang kamu bisa kerja di perusahaan mewah, pasti gaji kamu juga besar kan? Ini cuman cabangnya aja. Mbak belum tahu pusatnya kayak apa kantornya. Waduh, gedungnya tinggi, lebar, karyawannya ribuan. Tapi maaf nih, bukan bermaksud buat nyinggung kamu. Cuman kayaknya di sini karyawannya pada bebas ya. Soalnya kamu aja sebagai karyawan, kamu bisa berpenampilan menarik, apalagi kacamata kamu di atas kepala lagi. Emang boleh berdandan kayak gini di tempat kerja? Ya, kalau yang lain gak sama kayak saya mbak. Kalau saya kan karyawan bebas. Jadi kerja kapanpun juga gak apa-apa saya mbak. Emang Jadi Mas kalau yang sebagai lain apa gak boleh begitu. sih? Jabatan Mas ya Pak di sini? Karyawan biasa mbak. Saya masih juga lama-lama. Ya udah dong, saya minta maaf. Tanya-tanya terus.
saya belum paham Mas, saya nggak sepandai kamu. Mungkin kamu berpendidikan tinggi, tapi kan saya nggak. Oh, Bu. Lihat deh, Bu. Itu kan Pak Bagas, kok dia ngobrol sama cewek sambil senyum-senyum gitu sih, Bu? Kamu tahu perempuan itu siapa? Gak tahu lah, Bu. Tapi kalau dari penampilannya, kayaknya dia mau ngelamar kerja nggak sih, Bu? Tuh, pakaiannya aja hitam putih sambil bawa amplop lamaran. Iya kan? Rasa banget sih tuh cewek dengan PD-nya kayak gitu sama Bagas. Tuh cewek nggak tahu ya Bagas siapa? Bu Vivi cemburu ya? Ya nggak mungkin lah aku cemburu. Cuma kesel aja, aku nggak suka kalau ada perempuan lain yang deketin Bagas. Iya, Bu. Bisa-bisa posisi Bu Vivi terancam sebelum rencana Bu Vivi tercapai lagi. Tapi kalau kamu ngomong kayak gitu, artinya seolah-olah itu perempuan bisa nyaingin aku. Ya kalau dia kegatelan sama Pak Bagas, Bu, kan bisa aja. Ya nggak boleh ada yang deketin Bagas sampai aku ngedapetin semuanya. Pak Bagas pergi tuh, Bu. Apa mau kita samperin aja ceweknya? Tunggu dulu, biar Bagas pergi dulu. Ini kita langsung samperin aja, Bu. Yaudah kalau begitu langsung temuin Pak Gita aja ya. Soalnya aku masih ada urusan. Di dalam namanya Pak. Pak Gita. Ada urusan apa kamu sama Bagas? Saya di sini mau ngelamar kerja. Oh, ngelamar kerja. Coba lihat. Sebenarnya saya memang hanya lulusan SD aja, ijazah saya lulusan. Lihat deh, Bu. Beneran lulusan SD lagi, Bu. Berani-beraninya lulusan SD ngelamar di perusahaan besar kayak gini dan langsung kecentilan sama yang punya perusahaan. Put, urusin deh orang kayak Perusahaan gini. maksudnya punya. Nih. Sadar diri dong, Mbak. Cuma lulusan SD ngapain ngelamar di sini? Gini, ibu-ibu ini kerja di kantor. Ibu-ibu. Iya. Saya minta maaf kalau saya salah sebut. Begini saya jelaskan kalau sebenarnya saya itu nggak kecentilan seperti yang kalian maksud. Oh, nggak kecentilan. Sebenarnya, Pak. Aduh. Gimana rasanya? Enak ditampar? Saya salah apa, Bu? Saya wakilin kok. Jelas-jelas tadi kita berdua udah ngeliat dia kecentilan dan dia masih bilang nggak kecentilan. Makasih. Bu, saya salah apa sampai ibu nampar saya kayak gini? Udah. Urusan kamu sama saya. Kamu tahu tadi siapa? Itu calon suami saya. Dan kamu berani-beraninya kecentilan sama dia. Saya nggak tahu. Saya beneran sumpah saya nggak tahu kalau dia calon suami ibu. Dia itu pemilik perusahaan ini. Maksud kamu apa? Dengan ijazah kamu yang kayak gini, mau ngedeketin dia? OB aja nggak bakal diterima kerja di sini. Minimal SMA. Itu untuk OB. Dan kamu yang lulusan SD berani-beraninya ngelamar di tempat aku kayak gini. Ini tempat aku. Oh, paham? Jangan dia udah tahu lulusan SD nggak bakal keterima, jadi dia datang ke sini cuma buat ambil hati Pak Bagas, Bu. Udah deh ya, Mbak. Kita cuma mau ngingetin aja, mending Mbaknya sekarang juga pergi dari sini sebelum kita bertindak lebih jauh lagi. Saya mohon biarin saya. Kamu tuh sebenarnya udah cari tahu kan? Diem. Kamu sebenarnya udah cari tahu cowok tadi itu siapa. Makanya kamu kayak gitu dengan modal kamu yang kayak gini, hah? Kamu mau ngedeketin calon saya, iya kan? Kenapa harus pakai kekerasan kayak gini sih, Bu? Saya minta maaf kalau memang saya salah. Tapi saya betul-betul saya nggak tahu kalau kamu nggak mau diperlakukan kayak begini, nggak usah kecentilan sama calon suami orang. Apalagi sampai ngomong senyum-senyum sendiri, ketawa-ketawa kayak barusan. Emang kamu pikir kita berdua gak lihat? Saya nggak tahu, Bu. Saya benar-benar nggak tahu. Saya minta maaf. Saya datang ke sini. Saya cuman. Ya udah kamu pergi. Saya mau ngelamar kerja dan saya dikasih kartu perusahaan ini sama laki-laki tadi karena saya juga. Kasih pelajaran aja deh, Bu. Dia udah kelewatan deh. Saya bakal jelasin sebenarnya saya datang ke sini. Saya memang butuh pekerjaan. Kamu tuh cuma so polos ya kayaknya. Ingat ya, laki-laki tadi tuh punya saya. Kita berdua tuh beda. Jadi kamu jangan ngimpi kalau kamu bisa ngedapetin dia. Saya nggak mau ngelakuin itu kok, Bu. Nggak mau ngelakuin itu. Tapi otak kamu pasti mau dong. Perempuan mana sih yang bakal nolak laki-laki yang banyak duitnya? Bu, saya cuma mau kerja di sini. Saya cuma butuh uang. Bu, sakit, Bu. Udah, Bu, bawa ke sana aja kasih pelajaran. Kita bawa aja. Bu, sakit. Udah, yuk. Pokoknya orang ini jangan sampai masuk perusahaan. Bu, sakit, Bu. Ini dia nih ada di sini. Kamu ngapain Sakit kan? Sakit kan?
Sama ketika kamu itu bilang bahwasanya aku ini korupsi, mau dibilangin sama kamu sama Pak Bagas, ya. Hah? Sama kayak gitu. Sakit, ya. Awas aja. Kalau sampai kamu berani bilang-bilang sama bos kita, kamu bakalan menyesal nantinya. Dengar? Rom, kamu kenapa melakukan ini, Rom? Hah? Kamu masih tanya? Hah? Masih tanya? Ya. Semua yang akan kamu lakukan nantinya bakalan menjadi bumerang buat aku. Aku bakalan dipecat dari kantor cuman gara-gara omongan kamu itu. Ya? Kamu kira aku takut sama kamu? Mentang-mentang kamu itu kepercayaan bos kita, terus kamu mau semena-mena sama aku? Hah? Aduh, gini, Oke, Rom. aku itu memang menarik uang kepada calon karyawan yang mau bekerja di kantor kita. Terus kenapa? Masalahnya sama kamu apa? Hah? Begini, aku cuma menjalankan tugas. Ya, aku kan kerja di kantor ya, jadi aku cuma menjalankan tugas, Rom. Karena aku kan bawahan bos kita. Jadi kalau aku nggak memberi informasi, nanti aku malah kena salah. Udahlah, mending kamu tutup mulut aja, ya. Nggak usah bilang kesini kek, nggak usah bilang kesana kek, ya. Nggak usah lemes deh punya mulut, ya. Siapa sih lagi? Halo, ya Bu. Bisa ngumpul, Bu. Sakit banget lagi. Ada calon karyawan baru. Bu Sita, nggak kenal Bu Sita. Bu Sita siapa sih Bu? Oh ya Bu, ya udah Bu, saya segera merapat. Siap Bu. Ya Bu. Aku peringatin sama kamu sekali lagi ya. Hah? Jangan pernah bocorin pekerjaan aku selama ini kepada karyawan-karyawan baru di sini. Dengar kamu? Itu cuma peringatan tuh. Ya pasti nggak beres lagi nih. Sakit banget lagi. Kurang ajar, Pak Romi. Emang kenapa gitu? Duh, saya habis dipukulin sama Pak Romi, Pak. Hah? Dipukulin? Iya. Ya udah deh kalau Enggak, begitu. Pak Bagas nggak perlu nolongin saya. Pak Romi barusan ke sana. Katanya si Vivi ribut sama yang namanya Sinta, Pak. Hah? Iya. Ribut sama Sinta? Iya. Mending Pak Bagas ke sana aja deh. Ya udah deh, aku kesana dulu gitu. Iya, Pak. Mudah-mudahan Pak Bagas bisa nanganin semua itu. Karena kalau Pak Romi ditinggalin, dia bisa pungli lagi. Dia bisa ngambil uang dari karyawan yang baru mau masuk kantor. Duh, Pak Romi kok bisa arogan kayak gitu ya? Padahal tadi dia ngomong sama aku kayak yang biasa aja. Aduh, ya udah mending aku ngomongin Pak Bagas deh. Udah, tunggu sini. Bu mau ngapain saya, Bu? Kalau memang saya nggak bisa kerja di sini, saya nggak apa-apa. Saya bakal cari kerja di tempat lain, Bu. Tapi mohon lepasin saya, Bu. Udah sadar kayak gitu masih aja banyak tingkah. Bentar lagi HRD saya bakal kesini biar kamu tuh sadar kamu tuh cocoknya kerja di mana. Oh, atau kita kasih aja dia ke Romi. Bener sih, Bu. Maksud Ibu, boleh tuh. Kamu mau kerja yang enak kan? Saya Kamu mau butuh kerja duit, yang kan? halal, Bu. Meskipun gajinya nggak seberapa, tapi saya tetap harus kerja yang halal, Bu. Ya, kamu harus sadar diri dong, cari yang sesuai sama ijazah SD kamu yang nggak berguna ini. Saya paham, saya ngerti kalau saya itu nggak pantas untuk bekerja di perusahaan ini, Bu. Dan bahkan dari pagi pun, saya udah kesana kesini cari. Ya kalau nggak pantas ngapain masih? Kamu itu ya harus tahu diri. Aku bakal lamaran sama cowok yang tadi kamu godain. Kamu juga harus sadar, kamu tuh siapa, level kamu di mana. Kayak langit sama bumi, tau gak sih? Atau kamu mau udah cuma lulusan ijazah SD dan masih dicap pelakor? Kita bisa aja loh viralin kamu di media sosial biar orang-orang itu tahu dan ngecap kamu sebagai pelakor. Kamu mau? Saya nggak mau, Bu. Wajah kamu so polos banget ya. Atau ini emang model kamu buat godain Biasanya cowok-cowok? sih yang polos-polos gini ya licik banget, Bu. Sebenarnya Bu nggak tahu kan perjuangan saya seperti apa. Saya ngelakuin ini semua. Saya kerja kesana kemari cari gaji yang pas buat biaya operasi adik saya, Bu. Oh, adik kamu mau mati? Ya udah biarin mati aja daripada jadi beban kamu. Bu, saya masih usahakan untuk adik saya, Bu. Ibu dengan seenaknya bilang adik saya mau mati. Ya terus apa urusan kita? Kamu mau curhat di sini? Ya kita nggak peduli. Cuma menyampaikan apa yang saya lakukan di sini itu Makanya benar. jadi orang kaya biar hidup kamu nggak susah.
nggak semuanya seberuntung ibu kan. Semua pasti ada prosesnya, Bu. Saya tahu kok saya orang miskin dan saya nggak pantas menginjakan kaki di perusahaan besar seperti ini, Bu. Tapi saya yakin Udah saya tahu. bisa, Bu. Kalau udah tahu harusnya dari tadi kita suruh pergi langsung pergi dong. Malah maksa lagi mau kerja di sini. Cari masalah sama saya. Salah. Saya Kamu dijanjikan, kalau pikir Pak Bagas itu bakal Benar. tertarik sama cewek Kamu kalau dijanjiin apa? saya dijanjikan Ada apa? pekerjaan. Kalau ini Pak, jadi ada karyawan baru yang katanya mau ngelamar kerja di sini tapi cuma lulusan ijazah SD dan barusan juga kecantilan sama Pak Bagas. Ijazah SD. Iya. Bukannya kamu butuh orang ya untuk bisnis kamu di luar? Nah, Kayaknya ini bisa nih. udah cocok deh buat bisnis kamu. Kamu punya uang berapa sehingga kamu itu berani mau masuk ke kantor LED? Saya nggak punya uang, Pak. Saya cuma punya ijazah SD saya. Peraturan di kantor ini nggak punya uang nggak bisa kerja di kantor ini. Dengar? Udah. Tapi saya dijanjikan bisa kerja di sini kok, Pak. Meskipun saya hanya punya ijazah SD, saya bisa kerja apa, Pak? Apa aja, Pak? Dia Janji tuh kegatelan godain Bagas. Dia tuh nggak tahu Bagas siapa. Dia nggak paham saya siapa di sini. Masih kurang ajar dia kayak begini dia. orang yang ada di hadapan kamu itu, dia itu adalah tunangan bos kita, bos Bagas, ya. Dan Jadi bentar kamu lagi bakal tadi- nikah. Tadi bilang dijanjikan oleh siapa? HRD di sini itu aku, ya. Jadi aku yang berhak memilih siapa karyawan yang bisa masuk ke dalam kantor ini. Tadi ada teman saya yang ibu bilang itu tunangan ibu, tapi dia nggak bilang kalau dia itu pemilik perusahaan. Sekarang kamu bilang Bagas teman kamu. Kita sempat kenal kok, Bu, sebelumnya. Saya pernah nolongin dia juga, makanya dia kasih saya kesempatan buat bisa Berarti ngelamar dia kerja di udah tempat kerja dia. ngerencanain itu dari semenjak ketemu Bu sama Pak Bagas. Terserah kalian deh ini perempuan mau diapain. Yang saya mau mereka semua jangan sampai ketemu. Saya nggak mau Bagas ketemu lagi sama perempuan ini. Saya janji sama ibu, saya nggak akan ada hubungan apapun sama dia, tapi kasih saya pekerjaan, saya mohon, Pak. Saya mohon, Bu. Tenang aja Bu, saya nggak bakalan nerima dia sebagai Bukannya karyawan kamu di kantor. punya bisnis karaoke? Ya udah masukin nih aja. Karaoke. Bisa jadi tuh Bu, dia kan modelannya cantik Bu, dia bisa Saya- menarik Ya udah orang. jual aja lah, nggak usah basa-basi. Ya udah deh, mending kamu kerja di kafe aku aja. Gimana? Saya nggak Bawa mau. aja lah dia, bawa Saya paksa nggak mau, apa-apa. Pak. Saya cuma mau kerja yang halal aja, apapun. Alah kamu tuh nggak usah kebanyakan tingkah. Apapun. Bawa aja. Apa-apaan sih? Oh, jadi begini ya kelakuan kamu? Aku bukan cuma sekarang sih yang udah tahu. Aku bukan nggak tahu kok. Dari kemarin, bahkan dari dulu, kalian bertiga udah sekongkol buat ngejatuhin aku. Masa Sekongkol apaan Pak? Gas, Oh, kamu jangan kok ngomong kayak gitu lagi. sih? Dan yang paling aku gak suka ternyata kamu yang paling kurang ajar. Bagas kamu nih. Kamu orang terdekat aku. Kau pikir dari dulu aku gak tahu apa yang kamu rencanakan. Sekarang begini dah. Aku gak mau lagi buat mempekerjakan kalian bertiga di kantor aku. saya minta maaf. Bagas kita mau nikah loh. Pak, Mau nikah? kerja saya di sini tuh bagus Pak, dan saya barusan sudah menolak Kamu wanita udah ini. ada rencana buat ngancurin kantor aku, buat menggelapkan uang yang ada di kantor. Nggak mungkin. Kalian itu bertiga. Aku nggak ikut-ikut, Gas. Saya juga nggak ikut-ikut kok Pak, cuma Pak Romi aja Pak. semua. Kamu jangan senaknya kalau ngomong dong. Aku nggak. Terus barusan juga ada yang udah gebukin Gita. Masih belum mengaku. Jadi Pak Gita udah bilang sama Pak Bagas. Udah bilang semuanya. Bukan cuma Gita yang bilang. Aku tahu sendiri kok. Aku tuh bukan orang bego, tau nggak? Mas, aku minta maaf, aku nggak tahu Apalagi apapun. kamu, Vi. Aku nggak tahu apapun, tapi aku pamit dulu. Aku nggak mau dijual sama laki-laki itu. Hah? Aku- Dijual? Aku pergi dulu. Kamu mau ngejual dia? Iya Pak, kan sudah Oh. saya tolak Pak kerja di sini Pak. Aku bisa kerja di tempat lain kok. Makasih banyak kamu udah. Udah dah. Sekarang ini Gita. Sekarang udah ada yang bisa kamu tutupin lagi. Semua udah terungkap di sini dan udah gak ada alasan lagi aku buat pertahankan kalian bertiga. Dan soal hubungan aku sama kamu, aku membatalkan soal pertunangan kita. Gas, tapi aku sayang sama kamu, Gas. Dan aku bakalan melamar perempuan ini buat menjadi tunangan aku. Bagas, harusnya itu cincin buat aku, Gas. Emang aku gila ngasih cincin sama kamu? Hah? Sebenarnya aku juga gak waras. Udah ngasih kerjaan kamu dan aku juga bego banget. Udah percaya sama kamu.
Ini semua tuh gara-gara kamu tau. Kamu gak usah sakitin dia ya. Kalau kamu gak bakalan berurusan sama aku. Udah, sekarang begini aja. Kalian bertiga angkat kaki dari sini dan aku gak mau lagi ngelihat muka kalian bertiga dan kamu jangan pernah ngubungin aku lagi. Aku nggak terima kamu gini, lihat aja ya, kamu pasti bisa Ya, hancur ya udah, nanti. kita lihat aja siapa yang bakalan hancur setelah itu. Pak, saya minta maaf tolong kasih kesempatan lagi. Ah, kamu minta kesempatan lagi, mau aku lempar sepatu? Enggak Kak, ya udah saya permisi. Awas aja Git, Oh, kamu juga? Mau aku lempar sepatu juga? awas aja Git. Aku bakalan balas dendam. Kamu masih berani ngomong di sini? Awas aja. Sekarang begini aja deh, Git. Kamu tunggu di kantor, aku harus ngomong berdua sama Sita. Ya Pak. Jadi Sebenarnya kamu ini siapa sih? Aku bingung, aku nggak tahu. dari tadi aku emang sengaja bilang jadi karyawan biasa. Aku udah muak sama kelakuan orang-orang di sini. Sekarang kamu tinggal pilih aja. Udah gak usah dibuka, aku emang serius mau ngelamar kamu. Kamu mau Yang ngelamar aku? pertama kamu perempuan baik, terus yang kedua kamu udah nolong nyawa aku. Ya mungkin ini cara Tuhan buat mempertemukan kita karena kita udah jodoh. Tapi cincin ini Kak, harusnya kamu kasih sama... Ya kalau aku kasih sama dia, itu namanya aku gila. Udah jelas kan, dia udah mau ngancurin karir aku. Terus alasan apa lagi yang harus ngebuat aku bertahan sama dia? Aku gak mau ngancurin hidup aku cuman gara-gara perempuan yang gak berguna kayak Vivi. Tapi ini masih nggak masuk akal aja, kamu lihat deh. Aku datang ke sini tuh pakai sandal jepit. Ya udah gak apa-apa, nanti tinggal beli aja, aku banyak Iya uang. bukan masalahnya, aku tuh bukan orang mampu kayak kamu. Ya tapi kan aku orang kaya. Kalau kamu ikut aku, kamu juga jadi orang kaya. Terus apa lagi? Sekarang banyak kok perempuan yang gak mau bersyukur terhadap keadaannya. Tapi beda sama kamu. Kamu tuh perempuan mandiri, kuat, dan juga gak mengandalkan orang lain. Dan kamu pekerja keras. Tuh tipe perempuan yang aku suka. Dan kamu juga ngehargai banget sama orang lain. Jadi sekarang terserah kamu. Kamu boleh nolak, boleh juga nerima. Aku gak mau memaksakan perasaan aku sendiri kalau kamu memang gak suka sama aku. Aku juga suka sama kamu. Cuman aku juga harus kerja di sini. Atau kamu bisa Udahlah, bantu? kamu gak usah kerja. Soal biaya rumah sakit tadi kamu, biaya pengobatan tadi kamu, serahkan sama aku. Sekarang kamu langsung ikut aku aja. Kamu langsung ke rumah sakit buat ngurus semua. Makasih ya. Makasih kamu udah baik sama aku. Sudah, ayo cepetan.